Allah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukame litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Alaya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam Jumat yang penuh berkah ini kita dipertemukan kembali di CH 017. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 menerangkan larangan memakan harta orang lain secara batil. Barusan telah saya bacakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili watudlu biha ilal hukami ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Alayah. Allah yang lebih mengetahui. Terjemahnya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripadanya harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui. Nah, itu artinya jamaah yang saya hormati di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Baik, kita urai. Jadi jamaah yang saya hormati, mengawali firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala secara jelas dan tegas ini melarang manusia memakan harta benda orang lain dengan cara yang batil. Nah, untuk memahami maksud larangan tersebut, maka di bawah ini saya jelaskan secara lebih mendalam. Hal-hal apa saja yang terkandung di dalam surat Al-Baqarah ayat 188 barusan yang telah saya sampaikan ini. Kita lihat dulu jamaah yang saya hormati sebab turunnya Al-Quran atau asbabun nuzul. Jadi di dalam asbabun nuzul ini jamaah yang saya hormati, Ibnu Abi Hatim ini telah meriwayatkan sebuah hadis mengenai sebab-sebab turunnya ayat ini. Maka hadis ini diterima dari Said bin Jubair radhiyallahu an. Said berkata, Umru'ul Qais bin Abis dan Aban bin Aswa al-Hadiani. Ini terlibat pertengkaran jamaah yang saya hormati ini mengenai persoalan kepemilikan tanah. Jadi masing-masing ini mengklaim bahwa tanah itu milik mereka jamaah. Nah, Umru'ul Qais jamaah ini berusaha mendapatkan tanah itu dengan bersumpah di hadapan hakim. Maka Allah Subhanahu wa taala jamaah yang saya hormati menurunkanlah ayat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan kepada orang-orang yang bermaksud merampas hak orang lain jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati pada malam hari ini yang berada di CH 017 ini.
Jadi kata-kata kunci ini ada beberapa penggalan kalimat di dalam ayat yang sedang dibahas. Jamaah yang saya hormati, ini terlebih dahulu guna mengantarkan kita semua pada pemahaman keseluruhan dari ayat ini, yaitu penggalan-penggalan kalimat yang dimaksud. Satu, wala takulu amwalakum bainakum. Yang kedua, bil batil. Jadi kalimat wala takulu amwalakum bainakum ini secara harfiah dapat dimanakan jamaah sebagai, dan janganlah sebagian kamu ini memakan harta sebagian yang lain di antara kamu. Jadi kata memakan di sini jamaah di dalam ayat ini tidak hanya mengacu pada pengertian memakan sesuatu melalui mulut. Jadi kata memakan di dalam ayat ini meliputi pengertian mengambil harta. Begitu jamaah. Mendapatkan harta. Memungut, membelanjakannya. Dan banyak lagi jamaah yang saya hormati pada malam hari ini. Nah, penggunaan kata memakan walaupun memiliki arti yang luas seperti telah dijelaskan, ini menyiratkan pula pada suatu pengertian yang khusus jamaah kepada kita. Jadi pengertian khusus yang dimaksud bahwa pada dasarnya prioritas utama jamaah yang saya hormati dari segala usaha manusia ini adalah ditujukan untuk pemuasan nafsu lapar atau makan. Jadi setelah pemuasan nafsu lapar terpenuhi, barulah beralih kepada pemuasan yang lain seperti memperbanyak harta, kendaraan, kemewahan, dan yang lainnya juga. Nah, jamaah yang saya hormati di Gelora, H017, kita beralih pada kata bil batil. Nah, ini secara harfiah jamaah kata ini berarti yaitu dengan jalan yang batil. Nah, sedangkan pengertian bil batil yang dimaksud ayat ini adalah setiap perbuatan yang tidak dibenarkan dan tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam hal mendapatkan harta maupun dalam membelanjakannya. Nah, patut kita ketahui jamaah oleh setiap muslim. Jadi jika ia membelanjakan harta yang halal dengan cara yang batil, maka harta tersebut ini berubah menjadi harta yang haram. Nah, ini jamaah dikarenakan apa? Larangan memakan harta secara batil di dalam ayat itu masuklah ke dalam kaidah itlaqul khosi wa iradatul am. Jadi dikatakan secara khusus jemaah, namun yang dimaksud adalah umum, begitu. Jadi ada beberapa penggalan kalimat di dalam ayat yang sedang dibahas pada malam ini jemaah. Ini membawa suatu makna yang mendalam dan luas, ya. Ya, jadi pesan larangan yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala jemaah yang seperti, wahai kaum mukminin, jika kalian ingin selamat dari segala sesuatu yang busuk dan ingin selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah kegiatan muamalah di antara sesamamu dengan cara yang halal, bukan cara yang batil. Jamaah yang saya hormati pada malam ini, harta halal dan harta haram ini menurut syariat. Jadi syariat Islam ini membedakan harta ke dalam dua jenis jamaah, yaitu harta yang halal dan harta yang haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini telah menerapkan jamaah yang saya hormati ya, perihal kedua jenis harta itu. Yang pertama harta halal jamaah yang saya hormati. Ya. Harta halal. Jadi harta yang halal adalah segala sesuatu yang diperoleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk dimanfaatkan oleh kita sebagai manusia. Jadi kehalalan suatu harta ini bisa dilihat dari dua sisi, yaitu halal zatnya jamaah yang saya hormati ya. Jadi harta yang halal zatnya ini meliputi segala jenis makanan yang
makanan, minuman yang terdapat di dunia ini, jamaah yang saya hormati. Kecuali yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keharamannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum thayyibat. Mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik. Itu ya. Kemudian dalam Al-Quran, uhilat selakum bahimatul an'ami la ma yutsla alaikum. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Anda boleh buka di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat pertama, jamaah yang saya hormati. Jamaah yang saya hormati pada malam hari ini, kemudian halal cara mendapatkannya bagaimana? Harta yang halal bila dilihat dari cara mendapatkannya adalah segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang diperoleh dengan syariat, seperti harta yang diperoleh melalui warisan, harta yang diperoleh melalui zakat, harta yang diperoleh melalui perdagangan, harta rikaz. Jadi harta rikaz itu harta karun jamaah yang terpendam. Gitu. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala jamaah yang hormati mengenai harta yang diperoleh melalui warisan? Kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirizali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qala minhu au katsura nasibam mafruḍa. Al-ayah. Allah yang lebih mengetahui. Jadi bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Baik itu sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala jamaah yang surati ini telah menghalalkan harta warisan bagi manusia. Bahkan menjelaskan sebagian hukum dan aturannya di dalam surat An-Nisa ayat ke-7 barusan. Itu jamaah jelas dan gamblang bagi kaum muslimin bahwa harta yang diperoleh melalui warisan ini adalah harta yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai zakat, khud min amwalihim shadaqatu tutahhiruhum wa tujakihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan menyucikan mereka. Jamaah yang saya hormati pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para pemimpin umat untuk mengambil harta zakat dari orang-orang muslim yang kaya di masyarakat. Jadi harta yang diambil tersebut ini merupakan harta halal yang menjadi hak bagi orang-orang muslim yang fakir, miskin, dan yang lainnya. Jamaah yang saya hormati, nah, berkenaan dengan harta yang diperoleh melalui perdagangan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hasallallahu al-bai'a wa harama riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Begitu jemaah. Wa fi riqajil humus, dan di dalam rikaz atau harta karun dikeluarkan zakatnya sebanyak 1/5 dari jumlah rikaz tersebut. Nah, di sini jamaah yang hormati memberikan penjelasan
bahwa harta karun yang ditemukan oleh seseorang muslim ini adalah halal baginya. Jadi kehalalan itu tersimpulah dari keharusan mengeluarkan 1/5 bagian dari harta karun itu sebagai zakat. Padahal tidak ada zakat kecuali dari harta yang halal. Jamaah yang saya hormati pada malam hari ini, yang selanjutnya harta haram. Jadi yang dimaksud dengan harta yang haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bagi manusia. Harta yang haram ini digolongkan menjadi 2 juga. Yaitu yang pertama haram zatnya. Jadi harta yang haram zatnya ini meliputi segala jenis makanan, minuman yang telah dijelaskan tentang keharamannya seperti khamar, babi, bangkai, darah yang mengalir, binatang buas, dan lain-lainnya jamaah. Jadi pengharaman Allah Subhanahu wa taala ini terhadap khamar, babi, bangkai, dan darah yang mengalir ini tegaskan dalam Al-Qur'an jamaah yang seperti Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaiton fastanibuhu la'alakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman, khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan yang keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul la azidu fi ma uhiya ilayya muharrama ala ta'imin yat'amuhu ila ayakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahman hinjiri fa innahu rijsun aw fisqa uhilla li ghairillah." Katakanlah, saya repeat jamaah yang saya hormati, fa innahu rijsun aw fisqon uhilla li ghairillahi bihi. Katakanlah, tiadalah aku memperoleh di dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor. Itu. Atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Jamaah yang saya hormati pada malam hari ini, nah sedangkan mengenai binatang buas, Rasulullah SAW bersabda, aklu kuli dina biminas sibai haramun. Jadi memakan semua binatang buas yang bertaring adalah haram. Kita lihat jamaah yang saya hormati, dalam salah satu hadis mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli kuli dinabi minas sibai wa angkuli di mikhlabi minat toir. Rasulullah SAW melarang memakan semua binatang buas yang bertaring dan semua burung yang bersakar. Jamaah yang saya hormati, bagaimana nih haram cara mendapatkannya? Yang termasuk harta yang haram dilihat dari cara mendapatkannya ini adalah setiap harta yang diperoleh dengan jalan yang batil, seperti harta dari hasil penipuan, harta dari hasil curian, harta dari hasil riba, harta dari hasil riswah, dan lain-lain. Nah, surat Al-Baqarah ayat 188 ini secara khusus jamaah yang saya hormati menjelaskan tentang larangan mendapatkan harta dari hasil riswah. Jadi yang dimaksud dengan riswah yaitu mengeluarkan harta di dalam bentuk uang atau lainnya untuk diberikan kepada hakim. Ini sebagai suap.
Nah, jadi suap ini dimaksudkan agar hakim berpihak kepadanya atau memenangkan perkaranya di pengadilan. Begitu jamaah yang saya hormati. Nah, jadi kandungan ayat Allah Subhanahu wa taala jamaah yang saya hormati ini memberikan peringatan kepada kaum muslimin agar tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Jadi selain haram, perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain karena ini melibatkan tindakan merampas hak orang lain. Jadi salah satunya upaya untuk memperoleh harta dengan cara yang batil adalah membawa urusan harta ke pengadilan. Namun dengan maksud apa? Merampas hak orang lain. Begitu jamaah yang saya hormati. Jadi upaya ini kemudian dapat melibatkan riswah. Begitu, dan atau mengajukan bukti-bukti serta argumentasi yang palsu untuk mempengaruhi keputusan pengadilan. Maka karena itu jamaah yang saya hormati, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala melarang membawa urusan harta benda kepada hakim apabila niat yang mendorongnya adalah batil. Jamaah yang saya hormati, pada malam ini berkenaan dengan masalah memberikan argumentasi atau bukti-bukti palsu di depan hakim, ini terdapat sesuatu hadis jamaah yang bersumber dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu rasyiya wal murtasyiya fil hukmi. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap di dalam urusan hukum atau pengadilan. Itu jamaah yang sama sebentar. Jamaah yang saya hormati, jadi perbuatan riswah ini sangat mempengaruhi jamaah kebijakan seorang hakim di dalam membuat keputusan terhadap perkara yang sedang ditanganinya. Nah, begitu jamaah yang saya hormati ya. Nah, jamaah yang saya hormati, jadi hakim seharusnya ini melakukan proses peradilan dalam hukum jamaah yang saya hormati dengan suatu pertimbangan yang benar dan adil. Dia tidak boleh menerima segala macam bentuk riswah sebesar apapun nilainya. Namun jamaah yang saya hormati, seorang hakim yang kurang kuat imanannya ini akan menerima riswah yang diberikan kepadanya. Kemudian ia membuat keputusan yang sejalan dengan keinginan orang yang menyuapnya, walaupun harus merampas hak orang lain. Nah, jamaah yang saya hormati, sehubungan dengan masalah memberikan argumentasi atau bukti-bukti palsu di depan hakim, nah ini terdapat sebuah hadis jamaah yang diterima dari Ummu Salamah. Inama ana basyar wa inakum takhtasimuna ilayya wala alla ba'dukum ayakuna alhanna bihujatihi mim ba'di fa'aqdiya lahu ala nahwi mimma asma'u minhu paman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an fala ya'khud minhu syai'an fa inama aqta'u lahu qit atau minar. Nah, ini hadis riwayat Al-Jamaah, jamaah yang saya hormati. Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Ustaz, jatuh Ustaz. Oke. Naik lagi Ustaz, jatuh Ustaz. Oke, terima kasih. Jamaah yang saya hormati, di dalam hadis ini, hadis riwayat Al-Jamaah, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Ketika kalian mengadukan sesuatu perkara kepadaku, bisa jadi salah seorang di antara kalian yang tengah berperkara lebih pandai jamaah menyampaikan argumentasi daripada yang lain. Sehingga aku pun ini memenangkan perkaranya berdasarkan argumentasi yang kudengar darinya. Maka barang siapa yang kumenangkan perkaranya dengan merampas hak saudaranya, janganlah kamu mengambil keputusan tersebut, karena sesungguhnya aku seperti menyodorkan api neraka kepadanya. Naudzubillah summa naudzubillah jamaah. Ngeri jamaah yang saya hormati.
Kita mudah-mudahan jamaah orang yang sering mendolimi, ya termasuk saya sendiri mendolimi diri, jamaah yang saya hormati, ya Allah, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kami sadar ya Allah bahwa perkara-perkara yang salah sering dilaksanakan, jamaah yang saya hormati. Jikalau Engkau ya Allah tidak memaafkan kami, tentunya kami ini termasuk orang-orang yang rugi, jamaah. Jamaah yang saya hormati, apabila seorang mendapatkan dan mengeluarkan harta sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa tegak di dalam batas-batas yang diperkenankannya, maka hawa nafsu yang senantiasa merongrong ini akan mendapat, jamaah yang saya hormati, bisa dikendalikan dengan mudah. Kepatuhan seseorang kepada hukum syariat di dalam memperoleh dan membelanjakan harta benda ini, insya Allah jamaah yang akan menumbuhkan rasa aman, ketentraman di dalam hatinya. Dia akan membuat orang lain terhindar dari gangguan dan tipu dayanya. Dengan demikian jamaah yang saya hormati, dia termasuk golongan manusia yang berbahagia baik dunia dan akhirat. Pada akhirnya jamaah yang saya hormati, bila kita renungkan secara lebih mendalam, jadi di balik larangan pada ayat tadi tersirat suatu perintah untuk bergaul secara baik. Ustaz, jatuh Ustaz. Terima kasih ya. Jamaah yang saya hormati, saya repeat kembali. Pada akhirnya bila kita renungkan secara lebih mendalam, jadi di balik larangan pada ayat ini bersifat suatu perintah untuk bergaul secara baik dengan sesama manusia. Sesungguhnya jamaah yang hormati, pergaulan yang baik antar sesama manusia ini merupakan asas bagi tercapainya kemakmuran dunia. Kondisi seperti ini jamaah yang sebenarnya akan mampu menghindarkan segala macam perselisihan dan kejahatan di antara sesama manusia. Hal yang lain jamaah yang saya hormati, kita capai melalui pergaulan yang baik di dalam tumbuhnya sikap saling menghormati, saling mempercayai. Masyarakat yang menjunjung tinggi bergaul baik jamaah yang saya hormati akan dengan mudah mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan seperti yang selalu didambakan oleh kita semua. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ya Allah, hindarkanlah kami dan keluarga kami dari harta benda yang haram. Mudahkanlah bagi kami jalan untuk memperoleh dan membelanjakan harta sesuai dengan tuntunanmu. Ya Allah, ampunilah kami dari dosa yang telah kami lakukan, baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Sesungguhnya hanya kepada Engkau lah kami kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Yahya yang sudah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang ke-10 yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Aji Saka. Alur dan jalurnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Ustadzah Fani sebagai Muqaddimul Awqat atas pemberian waktunya. Mohon izin kepada Bapak Ibu Honor UND, juga kepada para Al-Mukarramun, para alimil ulama, para ustadz-ustadzah, baik yang ada di atas maupun yang di bawah. Mobil khusus kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Yahya, Al-Mukarram Al-Ustadz Ubara, dan kepada seluruh ustadz-ustadzah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya izin untuk membacakan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas sakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha as-salawati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al wa awsil thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil 'azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallah wa bihamdihi wa ma sallaynahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisi hadiyatan minna wasilatan wa rahmatan min mawahibi fadlika nazilatan wa barakatan syamilatan ila hadrati sayyidina wasafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al kuburahum wa kuburuhunna rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum wa kuburuhunna hufratan min hufarin niran. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika man siwak. Allahumma tawil umurana وصحي أرشادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقِ حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم شكا فتنة الصدمة قهرمان الجبروت بألطافك الحافية من باب الملكوت يا ذا الجلال القدرة الكاملة والرحمة الساملة يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ديان ويا قاضي الأرض ويا كريم أنت فضلنا من أنزلنا بالحق يا رحمن يا رحيم يا منان يا حنان. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihtim lana bil iman wa ihtim lana bil islam wa ihtim lana bil khair wa ihtim lana bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وشيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله وبارك عليك وجمع بينكما في خير. Allahumma inna nas'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Aji Saka atas pembacaan doanya. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita pada malam hari ini. Namun sebelum saya tutup, ada satu lagi, yaitu sambutan dari wakil Charlie Hotel 017 yang akan disampaikan oleh Mas Vino. Silakan Mas Vin.